Saya sedikit membaca biografinya Mas Seno. Mas Seno ini kan sebelum terjun ke politik, sebelumnya adalah seorang ahli geologi. Yes. Ya, pernah bekerja di tambang emas di Kutai Barat. Bisa diceritakan Mas Seno, perjalanan Mas Seno sampai akhirnya menapaki dunia politik ini? Di kampus itu ada pengumuman untuk perekrutan tenaga kerja. Saya nggak tahu itu PT apa, di mana, segala macam. Pokoknya saya ikut tes ya, namanya anak muda ya, ikut tes. Kemudian dari 470 atau 500 orang itu hanya diambil 2 waktu itu. Nah, diambil 2, kebetulan salah satunya saya. Apa sih yang sudah dilakukan Seno Aji selama duduk di legislatif gitu? Tapi yang jelas yang sudah kita lakukan itu lebih banyak ke petani, nelayan, dan peternak. Dengan Pak Rudi ini kan saya kan baru kenal juga Mbak. Nah pada saat TKD hari-hari, setiap malam, setiap pagi ketemu, kita diskusi segala macam. Disitulah muncul Mbak, oh ternyata visi misi kita ini sama nih dengan beliau. Ini kan yang namanya pertarungan ini kan tidak pernah lepas kalau nggak cuma dua kemungkinan. Kalau nggak menang kalah gitu. Kalau kalah mau ngapain Mas? Ya, nggak sayang Mas? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Triwahyuni bisa kembali hadir dalam podcast Ngobrol Politik. Dan pada siang hari ini, tamu istimewa kita tidak kalah istimewa dengan podcast-podcast sebelumnya. Beliau adalah Bapak Seno Aji, seorang calon wakil gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam Pilkada 2024 ini. Kita sapa langsung beliau ya. Apa kabar Mas Seno? Saya panggil Mas, mohon izin. Boleh. Nanti kalau dipanggil Pak terlalu tua gitu. Apa kabar Mas Seno? Kabar baik Mbak Yun. Terima kasih Mas Seno sudah menyempatkan diri hadir untuk kita lakukan podcast pada siang hari ini di tengah kesibukannya. Mas Seno, ini kita langsung saja. Saya mau to the point saja. Saya sedikit membaca biografinya Mas Seno. Mas Seno ini kan sebelum terjun ke politik, sebelumnya adalah seorang ahli geologi. Yes. Ya, pernah bekerja di tambang emas di Kutai Barat. Bisa diceritakan Mas Seno, perjalanan Mas Seno sampai akhirnya menapaki dunia politik ini? Terima kasih Mbak Yuni. Saat itu saya kuliah di UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian saya lulus itu tahun 95. Nah, kemudian di kampus itu ada pengumuman untuk perekrutan tenaga kerja. Saya nggak tahu itu PT apa, di mana, segala macam. Pokoknya saya ikut tes ya, namanya anak muda ya, ikut tes. Kemudian dari 470 atau 500 orang itu hanya diambil 2 waktu itu. Nah, diambil 2, kebetulan salah satunya saya. Kemudian muncullah surat SPK ya, surat kesepakatan kerja. Kemudian saya disuruh berangkat ke Balikpapan. Kemudian di situ disebutkan habis dari Balikpapan nanti naik helikopter kemana gitu. Pokoknya saya nggak tahu lah. Tahun berapa itu Mas? Itu tahun 95. Ya. Akhirnya saya berangkat lah. Saya minta restu ibu saya. Kemudian ibu saya merestui. Berangkatlah saya kerja. Nah tiba-tiba memang saya lihat di peta ternyata ini di pedalaman Kalimantan Timur. Saya pikir hanya di seputar-seputar Balikpapan, Samarinda gitu ya. Saya di Melak saja lebih dari Melak gitu. Nah, selang 3 bulan saya masa percobaan, akhirnya saya betah di sana. Saya betah, kemudian saya mengalami pembauran dengan orang-orang lokal gitu ya, teman-teman di Dayak, Bugis dan lain sebagainya. Nah, itulah yang membuat saya merasakan bahwa bekerja ini harus penuh perjuangan seperti ini gitu. Itu pertama kalinya Mas Seno bekerja berarti ya? Pertama kali, kan setelah lulus ya. Setelah lulus langsung pegawai tetap di sana. Saya 8 tahun bekerja dan menimba ilmu berarti pertama kerja itu langsung di perusahaan yang mentereng itu ya Mas ya? Alhamdulillah dari begitu persaingan perekrutan dari 400 sekian hanya 2 orang yang dikirim. Ya, alhamdulillah karena kan itu milik Rio Tinto ya. Rio Tinto itu dari Inggris gitu, dari Inggris.
saya juga merasakan pelatihan di sana juga begitu bagus, begitu tertib, sampai saya di posisi yang tinggi lah di Apa perusahaan sampai itu. sampai Saya apa di itu? manager Oke. level, ya. Kemudian tahun eh, Berarti tahun itu gajinya udah lumayan ya, Mas? ya alhamdulillah mengikuti Oh, dolar, oh, mengikuti luar biasa. dolar. Oke. Ya, ya cukup lah, Iya. cukup banget lah ya. Nah, terus saya menikah dengan istri saya tahun 99. Jadi setelah 4 tahun ya, saya 4 tahun 4 tahun bekerja saya ya. bekerja, Oke. saya menikah. Kemudian tahun 2003 itu perusahaan sudah tutup tuh Mbak. Jadi Hmm. saya 8 tahun bekerja di sana, perusahaan habis cadangan emasnya, kemudian tutup, Mm-mm. sehingga kita harus keluar dari perusahaan. Mm-mm. Nah, keluar dari perusahaan, Langsung ke Samarinda. saya enggak, saya ke Semarang dulu. Oh, Ke balik Semarang kampung. dulu, balik Oh kampung ya. sebentar. Balik kampung sebentar, kemudian tidak lama berselang saya ditelepon oleh eh, GM saya waktu itu Hmm. untuk bekerja di Australia. Kemudian saya Hmm. bekerja di Australia sebentar, Hmm. 3 tahun. Kemudian saya pikir saya cukup pengalaman saya Hmm. kembali ke Indonesia. Hmm. Kemudian saya memutuskan untuk pindah ke Samarinda secara Hmm. menetap gitu ya. Hmm. Oh, jadi sempat kerja di luar Sempat negeri. kerja Oh ya. di Australia Oke. dan di Laos waktu itu. Oh, oke. Ya. Nah, terus saya menetap di Samarinda. Saya bekerja lagi di Hmm. Samarinda dan saya mendirikan perusahaan. Hmm. Nah, disitulah saya mulai mengalami pasang surut usaha, Ya, namanya usaha ya. ya. Kadang baik, kadang enggak, kan Hmm. gitu ya. Tapi kita jalani, kemudian saya semakin banyak teman-teman yang ada di Samarinda, di Kaltim Hmm. lah ya. Semakin banyak teman-teman saya. Nah, kemudian pada saat proses berusaha itu saya juga mendapatkan banyaknya kesulitan di dunia birokrasi waktu itu. Oke. Waktu itu ya. Hmm. Misalnya saya mengurus sesuatu izin gitu, Hmm. bisa yang harusnya 1 minggu gitu bisa Hmm. sampai 3 bulan, 4 Oke. bulan. Nah, saking ribetnya birokrasi. Hmm. Saya pikir ini apakah saya harus terjun ke Hmm. sana? Kalau terjun ke politik itu bagaimana? Ini saya Hmm. pelajari. Hmm. Akhirnya saya memberanikan diri lah bergabung dengan partai politik. Pertama kalinya PKB waktu Hmm. itu. Nah, kemudian nggak lama di PKB, mungkin kurang lebih sekitar 7 bulan 8 bulan. Oke. Saya Berarti kalau PKB tahun itu masih Pak Ipong ya? perpindahan waktu itu, Oh, transisi. Transisi Pak transisi Ipong ke dan Pak Pak Safrudin, Saprudin. Oke. ya perpindahan. Nah, kemudian saya tertarik ke Gerindra karena Gerindra Hmm. waktu itu partai baru kan. Ya. Partai baru. Didirikan 2008, saya 2009 itu sudah tertarik Hmm. karena visinya kan nasionalis Hmm. begitu ya. Ada Pak Prabowo dan saya sudah lama sudah suka dengan Pak Prabowo. Hmm. Nah, akhirnya saya pindah partai. Pindah partai sebagai anggota biasa Hmm. selama 4 tahun lah ya sampai Oke. 2014. Ya. 2014 saya mulai itu Mbak, saya mulai memberanikan diri mencalonkan Hmm. legislatif, Oke. Dapil Samarinda. Iya. Waduh, saya kampanye sana, kampanye sini, namanya saya nggak tahu politik Hmm. kan. Hmm. Masih meraba-raba Masih gitu ya. berapa-berapa, pokoknya setiap orang saya kasih Hmm. kartu Iya, nama, iya, segala iya. macam. Ya Alhamdulillah 2014 tersebut saya nggak lolos. Habis modal berapa itu waktu nggak lolos tuh, Mas? Modalnya waktu itu kurang lebih 700 juta lah. Oh, Ya, untuk skup Kaltim Sekup ya? Iya. Kaltim kan nggak besar Iya, lah itu. iya, iya. Tapi itu modal kalau bagi saya Iya. banyak banyak karena kan saya harus harus kumpulkan uang sedemikian lama, kemudian Hmm. kita berpartai. Nah, tapi karena nggak lolos, saya tetap tetap ingin berpartai. Hmm. Jadi di situ saya mendapatkan amanah untuk menjadi ketua ketua underbownya Gerindra. Oke. Ya, namanya Satria. Satria ya. Satuan Relawan Indonesia Raya. Oh, Nah, kalau Satria tuh sekarang masih ada atau sekarang Tidar itu ya? Tidar ada lagi, Oh, Mbak. Tidar Kalau ada sana kalau di sendiri. Gerindra ini kan ada banyak underbow. Oke. Ya, jadi ada
Satria, ada Tidar, ada Pira gitu, Perempuan Indonesia Raya. Nah, ini saya di Satria sama waktu itu masih Mas Ipong sebagai ketua DPD kita. Kemudian saya kembangkan Satria dan 2019 saya coba maju lagi, Mbak. Saya maju lagi. Sebelum 2019 itu ada pergantian struktur di mana Pak Ipong berganti ke Pak Yusran, kemudian Pak Yusran berganti lagi ke Pak Andi Harun. Nah, di masa Pak Andi Harun ini saya mendapatkan amanah dari beliau untuk menjadi sekretaris DPD. Nah, di situ saya mencoba bertarung lagi dan saya pindah nih. Pindah yang dari Dapil Samarinda ke Dapil Kukar. Ya. Ya, alhamdulillah di sana Rezekinya di karena sana ya, rezekinya Mas di ya. sana ya, Mbak ya. Pada saat saya bekerja itu banyak kita nambang di daerah Kukar gitu ya. Dan banyak teman-teman di Tenggarong Seberang, Muara Kaman gitu. Saya coba sosialisasi dengan mereka dan mereka tertarik gitu. Dan tahun 2019 saya terpilih dari 11 orang di Kukar untuk mewakili mereka di DPRD provinsi. Nah, waktu itu suara saya hampir 11.000 lah. Oke, Hampir 11.000 berarti 11.000. urutan kelima kalau nggak kelima salah. ya. Ya, Kalau pemilu yang kemarin ini malah lebih besar lagi ya, Mas Eno ya? saya. Iya. Ya, karena kan sudah membina 5 Iya, tahun iya, ya, iya. Mbak. Jadi 2019 ini memang hari khusus saya karena ternyata setelah saya lihat, Mbak, memang doa ibu itu sangat ya, insya Allah sangat mujarab ya. Iya. 2014 itu saya dilarang oleh ibu saya sebenarnya untuk masuk ke politik waktu itu. Nggak usah, kamu nggak usah masuk politik, kamu di usaha saja gini gini gini. Saya namanya anak-anak ya, artinya saya kenapa sih nggak boleh, saya ikut aja gitu. Iya. Tapi memang nggak jadi. 2019 saya minta restu lagi sebelum bertanding dan ibu saya merestui. Oke. Ya sudah, kalau ini jalanmu jalankan dengan baik. Nah, ternyata dengan restu itu alhamdulillah ya, alhamdulillah memang doa orang tua ini harus kita dapatkan memang sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, ini yang membuat saya akhirnya yakin dan percaya dan terpilih di ajang itu. Nah, dari 2019 kita mulailah masuk ke kerja-kerja politik praktis. Saya turun ke masyarakat, ke petani, nelayan. Selama 5 tahun itu, Mbak, kita bina terus. Nah, akhirnya tahun 2014 kemarin, Mbak, kita nyalon lagi. Dan syukur alhamdulillah dari 11 orang itu saya merupakan suara terbanyak di dapil saya. Saya mendapatkan 26.000 suara dan satu-satunya orang yang tertinggi di Kutai Kartanegara. Luar biasa. Ya, Ini berarti kalau ada pertanyaan gini, Mas. Kadang ada orang bertanya, apa sih yang sudah dilakukan Seno Aji selama duduk di legislatif gitu? ya memang kemungkinan masih banyak yang belum tahu, Mbak. Jadi karena saya juga jarang untuk melakukan pencitraan gitu ya, karena saya sering turun ke lapangan, bahkan kadang-kadang tanpa kamera, tanpa apa, hanya tim saja kita turun gitu. Tapi yang jelas yang sudah kita lakukan itu lebih banyak ke petani, nelayan, dan peternak, Mbak. Oke. 3 faktor ini yang selalu didengung-dengungkan oleh Pak Prabowo. Ya. Jadi Pak Prabowo selalu sampaikan bahwa kamu harus turun ke petani, turun ke nelayan gitu. Nah, disitulah kita berinteraksi dengan mereka. Kita berikan bantuan-bantuan, misalnya mesin kapal untuk nelayan, kemudian pupuk untuk petani, terus begitu terus selama 5 tahun. Dan di samping itu kita juga kembangan UMKM ibu-ibu, Mbak. Nah, jadi saya dengan ibu-ibu itu, dengan mak-mak, mereka maunya apa? Ada yang maunya jadi petani jamur. Jadi saya kucurkan aspirasi berupa rumah jamur dan bibitnya gitu. Di Kukar sana ya, Mas Di ya? Kukar, karena kan dapil saya di sana nih, Mbak. Iya. Saya memang belum menyentuh 9 kabupaten yang lain karena saya dapil Kukar satu, otomatis saya ingin mengembangkan Kutai Kartanegara. Nah, disitulah mereka merasakan bahwa saya benar-benar berada di tengah-tengah mereka dan
yang saya bantu ini kebanyakan jadi, Mbak. Artinya ibu-ibu yang petani jamur ini sekarang sudah mandiri. Mereka sudah punya omset puluhan juta sebulan. Nah, kemudian ada lagi yang apa namanya kelompok peternak atau perikanan bandeng misalnya. Ya. Nah, mereka mengembangkan hilirisasinya berupa bandeng presto, abon gitu ya. Nah, kita fasilitasi itu. Kita fasilitasi mereka supaya mereka berkembang. Alhamdulillah juga mereka sekarang sudah punya omset kurang lebih sekitar 3-4 ton sebulan bandeng itu. Nah, ini sekarang lagi dipasarkan ke IKN. Nah, ini yang membuat kita jadi ikut senang, ya kan, karena mereka berhasil. Artinya Mas Yano ini sebenarnya sudah nyaman sekali di legislatif waktu itu ya? Waktu itu nyaman sekali karena ya kedekatan emosional kita terjaga Nah, dengan ini baik. kemudian melirik mencoba keberuntungan untuk menjadi calon wakil gubernur. Ini mimpinya Mas Seno kah atau seperti apa? Memang ini mimpi saya, Mbak. Jadi saya ingin ada di eksekutif. Kenapa di eksekutif? Karena kita bisa membantu lebih banyak masyarakat. Karena yang saya alami, Mbak, di legislatif ini kan kita memiliki aspirasi, ya, yang bisa kita berikan kepada masyarakat, tapi memang dalam skala yang sangat terbatas. Ya, jadi saya katakanlah kalau bisa membantu 1.000 orang gitu, di legislatif saya mungkin baru bisa membantu maksimal 100 orang. Nah, jadi ini yang membawa saya kenapa saya tidak bertarung di eksekutif. Nah, walaupun mungkin tahun 2024 ini saya akan tetap di pimpinan DPRD misalnya, tapi ini memang apalagi ditambah oleh Pak Prabowo yang memanggil saya waktu itu, meminta saya untuk apa namanya berpasangan dengan Pak Rudi Masud. Jadi memang sudah antar pimpinan itu ya, Mas Yano ya? Iya. Jadi pertama keinginan saya, kemudian kedua. Berarti Mas Yano yang sounding dulu ke Pak Prabowo atau seperti apa? Jadi gimana? Ceritanya gimana? Ini yang menarik ini. Karena mimpi itu kan harus dikejar ya, Mas ya. Betul. Memang mimpi saya waktu itu kan menjadi kepala daerah di Kutai Kartanegara, Mbak. Sebagai calon bupati. Gitu ya. Karena memang dapil saya di sana kan. Nah, dari satu mimpi itu saya belum sampaikan ke partai saya. Namun tiba-tiba pada saat setelah kita pemilihan legislatif dan presiden sudah selesai, teman-teman DPP manggil saya untuk berdiskusi dengan Pak Prabowo. Bahwa akhirnya beliau menyampaikan bahwa tolong kita tidak ada kader yang untuk di provinsi. Ya, artinya sebagai gubernur. Nah, dia menyampaikan bahwa saya ingin kamu ada di sana. Nah, nanti berdampingan dengan siapa terserah. Yang penting kami ingin ada kader Gerindra yang ada di provinsi. Nah, dari situlah saya langsung menyambut baik. Saya katakan saya siap untuk menjalankan perintah itu karena ini salah satu perintah partai yang harus saya jalankan. Nah, saya tidak mau lagi menyia-nyiakan kesempatan, kemudian tidak mau juga mengecewakan partai gitu. Saya siap jalankan perintah partai. Nah, disitulah mulailah seleksi-seleksi terjadi, kemudian dukungan-dukungan partai dan tapi selain Mas Yeno, waktu itu ada nama lain nggak yang muncul dari Gerindra? Dari Gerindra waktu itu ada Pak Agus Wandi. Ya, kemudian Pak Agus Wandi menyatakan bahwa saya ingin di legislatif saja. Legislatif. Ya, akhirnya memang hanya ada dua waktu itu saya dan Pak Agus dan Pak Andi Harun sebenarnya. Ya, jadi sempat muncul juga nama Pak Andi Harun. Muncul. Nah, Pak Andi Harun kemudian karena Pak Andi masih ingin di wali kota karena memang diperlukan di kota Samarinda, akhirnya nama saya yang muncul di sana dan ya seperti inilah kondisinya. Sebelum pemilihan presiden saya dengan Pak Rudi Masud sebagai TKD, tim kampanye daerah. Jadi chemistry-nya tuh sudah terjalin saat sama-sama menjadi TKD itu ya? Dengan Pak Rudi. Dengan Pak Rudi. Ya. Dengan Pak Rudi ini kan saya kan baru kenal juga, Mbak. Kapan pertama kenal Pak Rudi?
Di TKD. Di TKD ya? Iya, di Oke. TKD. Baru banget. Sebelumnya memang ya say hello biasa, Hmm. karena beliau juga sebagai apa namanya DPR RI, kemudian kakaknya Pak Hasan di ketua Iya. DPRD, saya sebagai wakil ketua gitu. Hanya biasa lah, Iya. belum chemistry belum terbentuk. Nah, pada saat TKD hari-hari setiap malam, setiap pagi ketemu kita diskusi segala macam, disitulah muncul Mbak, muncul oh ternyata visi misi kita ini sama nih dengan Oke. beliau. Artinya eh, kita harus membuat Kaltim ini maju lebih cepat Jadi gitu sudah ya. mulai kasak kusuk di situ ya, Mas ya? Kasak kusuk sih enggak Atau ya. bisi-bisi atau seperti apalah gitu. Tapi teman-teman yang mendorong, Mbak. Oh, Ya, jadi dicomblangin gitu ya? comblangin. Oke. Nah, pada saya itu memang udahlah ini saja untuk gubernur wakil gubernur ke depan ini aja begitu ya. Tapi saya mengatakan bahwa itu nanti terserah partai. Karena saya ini orang partai dan kita juga harus tunduk patuh terhadap terhadap keputusan partai begitu. Nah, disitulah akhirnya berkembang, berkembang, komunikasi berjalan baik, partai-partai juga mendukung gitu ya. Ya, kalau kalau kita sebut ada semesta mendukung gitu ya. Oke. Nah, disitulah Mbak akhirnya kita sepakat untuk menjadi satu pasang. Oke. Ini kita ngobrolin Gerindra nih, Mas Seno. Kan kita tahu semua ya, jadi rahasia umum lah sudah. Kemarin detik-detik sebelum pencalonan resmi di KPU pendaftaran, itu kan dinamikanya beberapa bulan ke belakang tuh sangat luar biasa. Artinya banyak sekali wacana-wacana yang berkembang soal pemecatan, soal apa ketidakharmonisan antara pengurus gitu kan. Ini sebenarnya seperti apa sih Mas Seno? Sampai akhirnya kok yang muncul toh dukungannya ke AHA gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan gitu. Ya, sebenarnya saya dengan Pak Andi Harun itu tidak ada permasalahan apapun. Artinya Pak Andi Harun yang membuat saya seperti ini. Artinya beliau yang membawa saya ke sekretaris DPD. Nah, kemudian beliau yang merekomendasikan saya sebagai wakil ketua DPRD, yang akhirnya disetujui oleh DPP. Nah, memang pada saat berjalan biasa Mbak dinamika politik Iya. dengan DPP ya, apalagi di situ ada Pak Budi Satrio saat Iya. itu. Nah, memang terjadi dinamika politik yang cukup cukup Agak panas ya. panas lah Iya. ya, cukup cukup Dan besar itu lah. lumayan lama loh Mas, berbulan-bulan itu. Ya, kurang lebih sekitar 4 bulan lah, Iya, 4 4 bulan bulanan itu. ya. Nah, kemudian saya mendapatkan perintah dari DPP tentang SK baru yang terpaksa saya harus laporkan juga ke Pak Andi dan teman-teman di Kaltim bahwa saat ini DPP dipimpin oleh Pak Budi Satrio. Nah, memang saya tetap ada di posisi sekretaris karena tidak ada perubahan di DPD kita, hanya penggantian ketua dan ya syukur alhamdulillah saya sampaikan ke Pak Andi dan beliau menerima dengan Artinya baik. kalau kita berbicara pergantian, sebenarnya yang mendorong pergantian itu apa? Yang mendorong pergantian tentu saja dinamika, Iya, ya kan? dinamika politik. Iya, artinya Dinamikanya memang seperti apa terang benderangnya nih Mas? Nggak apa-apa Mas, sudah jadi rahasia umum iya kok. iya 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 iya. Iya. Tapi kan kita cuma butuh pengakuan aja gitu. Oh gitu ya, ya. Ya sebenarnya eh, waktu itu Pak Pak Budi Satrio yang lebih banyak, lebih intens lah ya. Iya. Karena kita sendiri juga saya sebagai anggota DPRD provinsi yang tidak ada hubungannya sebenarnya. Namun Pak Budi merasakan ada gejolak politik di Oke. Kaltim, kader-kadernya ada yang mungkin bergeser arah dan lain sebagainya. Ya tentu saya tidak elok menjelaskan di Iya, sini. iya, iya. Jadi begitulah yang beliau beliau terima informasinya dan beliau dapatkan sendiri dari lapangan gitu. Karena kan namanya Pak Budi ini kan punya tim semua di Iya. lapangan. Jadi disampaikanlah kami diundang rapat, kemudian beliau menyampaikan hal-hal itu. Ya kita kasih pendapat bahwa tidak semuanya begini dan Gerindra masih solid segala macam. Tapi itu keputusan yang dilakukan oleh DPP dan kita wajib mengikutinya gitu. Terus ini Mas, tadi saya ulang deh. Tadi kan saya sudah sampaikan juga bahwa
Mas Seno ini sebenarnya Mas Seno ini kan sudah cukup nyaman gitu dengan kelegislatifannya gitu selama ini menjalankan tugas kedewanan. Terbukti dengan banyaknya sudah binaan-binaan di Kukar yang sudah sampai jadi seperti itu gitu. Nah, terus ini kan yang namanya pertarungan ini kan tidak pernah lepas kalau nggak cuma dua kemungkinan. Kalau nggak menang kalah gitu. Kalau kalah mau ngapain, Mas? Nggak sayang, Mas. Siap. Hanya ada satu kata. Menang. Menang dan harus menang. Amin. Nah, ini kan kita berbicara menang kalah gitu. Kalau kita lihat juga banyak nih wacana-wacana, ada beberapa wacana yang berkembang. Lawannya Rudi Masud dan Seno Aji ini adalah tokoh Kaltim. Tokoh Kaltim, putra daerah, incumbent gitu. Ini gimana? Seberat apa atau seperti apa tantangannya ini, Mas? Atau strateginya seperti apa nih? Ya, kalau bagi kita biasa-biasa saja. Ya. Kita kalau bicara putra daerah, kita ini kan sudah bukan zaman feodal. Ya. Kaltim ini sebagai etalase Indonesia. Heterogenitasnya. Heterogen. Dan saya yakin dan percaya 80 orang di Kaltim ini bukan putra daerah. Begitu. Semuanya pendatang nih. Ya kan? Saya yakin Mbak Yuni juga mungkin salah satu pendatang juga ya. Artinya begini, Mbak. Kita tidak perlu lagi bicara tentang putra daerah dan non putra daerah. Justru itu kemunduran ya, Mas? Itu kemunduran. Sepakat saya, Mas. Kecuali kalau zaman Mojopahit ya itu oke lah, itu bisa dilakukan. Tapi kalau sekarang Gubernur Kaltim ini yang bukan putra daerah juga banyak. Ya kan? Pak Ardan, Pak Ardana sebelum-sebelumnya itu. Ya. Jadi artinya siapapun yang berkeinginan membangun Kaltim lebih baik, itu yang akan diterima oleh masyarakat. Dan saya yakin masyarakat kita ini sudah sangat cerdas. Mereka itu menginginkan gagasan. Nah, adu gagasan. Ya kalau ini adu mekanik. Adu mekanik. Nah, itu ya. Kuat-kuatan bosku, adu mekanik bosku gitu kalau istilah Gen Z ya. Artinya mereka sudah tidak melihat lagi latar belakangnya, kemudian sukunya, agamanya. Nah, itu mereka melihat gagasan ke depan ini apa nih seorang gubernur ini. Dan kalau dibilang tokoh masyarakat, banyak tokoh masyarakat di sini ya. Nah, tapi kalau banyak tokoh masyarakat di sini juga menginginkan adanya anak-anak muda yang maju, lah itu kan akan mengubah arah peta politik kita ke depan. Nah, ini yang kita tangkap beberapa waktu ini, Mbak. Dan ya syukur alhamdulillah banyaknya dukungan-dukungan yang masuk dari Gen Z, dari generasi milenial, dan mereka berharap ada satu boleh ya visi misi yang saya sampaikan ya. Siap. Ada satu visi misi kami yang untuk anak-anak muda itu kan pendidikan gratis. Nah, sampai apa ini pendidikan gratis? Mulai dari kita nggak cuma sampai tingkat dasar, Mbak. Jadi kita ini kan tingkat dasar sudah gratis, walaupun buku seragamnya belum. Kita akan cover. Pendidikan menengah gratis, buku seragam belum kita cover. Pendidikan atas SPP sudah gratis, tapi yang lain-lain belum kita cover. Nah, sekarang kita masukkan yang baru, Mbak. Ini S1 gratis, S2 gratis, dan S3 gratis. Luar biasa. Ya, jadi ini yang membuat semangat anak muda. Jadi saat ini, Mbak, kita tingkat pendidikan atas itu baru kurang dari 80% yang ikut partisipasi. Nah, ini yang membuat kita sedih. Kenapa? Kaltim yang sekaya ini kok anak-anaknya nggak sekolah? Yang sekolah SMA itu baru 70 sekian %. Kemana yang lain? Ternyata setelah kita lihat, mereka nggak punya uang, nggak punya dana untuk melanjutkan orang tuanya. Nah, ini kan sayang. Kita yang menyumbang 1.000 triliun setahun ke pusat, ternyata anak-anak kita nggak sekolah. Nah, dari situlah kita membuat satu ide dan satu gagasan, dan kita lihat selama saya di pimpinan DPRD, kita lihat anggarannya juga cukup. Hitung-hitungan APBD-nya itu kira-kira cukup, mencukupi ya, Mas, sampai S3 juga itu? Sangat cukup, Mbak. Ya, karena 20% anggaran itu kan besar. Dengan 25 triliun, kita ada 5 triliun nih anggaran pendidikan. Belum dibantu oleh BOS, ya kan? Nah, artinya
kenapa ini kita tidak buat untuk kemakmuran masyarakat? Mhm. Nah, disitulah kami membuat tagline Oke. bahwa Kaltim ini gratis pol gitu ya. Nah, Gratis pol. gratis pol. Pendidikannya gratis, kesehatannya gratis, semua gratis gitu ya. Nah, ini yang membuat semangat anak muda ini semakin lama semakin besar dari mereka. Oh, kalau saya di sini maka saya akan begini nih. Saya akan mendapatkan fasilitas begini nih. Nah, itu yang mereka sudah kelola ya, Mbak. Mereka sudah idam-idamkan dan ini yang membuat kita semakin lama semakin besar dukungannya dari Tapi Genset. sebenarnya kalau kita berbicara masalah beasiswa, Ya, ya ini kan sebenarnya program sudah ada ya Mas hmm, ya, dari program dari ya, eh, apa namanya kepala daerah sebelumnya. ya, Nah, ya. berarti ini berkesinambungan dan melanjutkan begitu atau seperti apa? Cuma menambah aja gitu. Kalau misalnya kita berbicara S3, selama ini juga sudah ada Hmm, kok guru-guru yang sampai hmm, hmm, didoktorkan di luar hmm, negeri apa dan sebagainya. hmm. Jadi seperti apa? Konsep barunya di Jadi mana gini, ini gitu? konsep barunya ini beda. Hmm. Beasiswa dan gratis ini beda, Oke. ya. Heeh. Artinya begini, Mbak. Eh, katakanlah kita S1 deh, Hmm. S1. Beasiswa berapa banyak sih? Kita katakanlah ada 20.000 mahasiswa yang ada Hmm. di Kaltim. Hmm. Berapa sih yang dapat beasiswa? Hmm. Katakanlah cuma 10.000. Oke. Dan itu pun dengan syarat banyak. Syaratnya harus miskin, Hmm. ya. Yang kedua harus pintar. Hmm. Nah, yang ketiga sering terjadi adanya harus ada koneksi. Oke. Nah, jadi dua syarat utama yang tadi itu sangat susah. Kalau orangnya nggak pintar, nggak bisa. Hmm. Orangnya kaya juga nggak bisa dapat beasiswa kan gitu. Nah, sekarang kita rubah konsep ini. Semua anak-anak Kaltim harus sekolah. Hmm. Semuanya harus belajar. Mau kaya, mau miskin, mau bodoh, mau pintar, atau kurang pintar lah ya. Ya. Ya, jadi ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Beda antara beasiswa dan pendidikan Gratis, pendidikan gratis. gratis. Oke. Beasiswa akan kita terapkan untuk mahasiswa yang bersekolah di luar Kalimantan, luar Kaltim. Oke. Katakanlah mereka bersekolah di Singapura misalnya, atau mereka sekolah di UI misalnya. Kita tetap siapkan dana beasiswa, tapi tidak besar kan? Mm-mm. Nah, yang lain ini yang di Kaltim inilah yang kita fasilitasi Oke. untuk gratis. Jadi gratisnya itu khusus kalau mereka sekolah di dalam Betul, daerah gitu ya. betul. Yang pertama, Mbak, kepentingannya adalah mengembangkan universitas kita. Oke. Ya, Apalagi IKN ini ya, Mas apalagi ya. mau Iya. IKN. Nah, dengan mereka berkuliah di provinsi ini, maka pengajar-pengajarnya juga menjadi bagus, ya kan? Karena peringkat universitasnya juga naik. Nah, ini yang Iya. kita kejar ke sana. Kan kita kalau berbicara IKN, Ya. Mas, menurut Mas Seno ini apa sebenarnya tantangan ke depan Kalimantan Timur ini yang paling krusial harus diatasi gitu, selain masalah SDM tadi? Karena kalau kita berbicara masalah pendidikan, kita tahu selama ini kayak PPDB aja dari tahun ke tahun masih selalu menjadi masalah, selalu menjadi polemik, di mana keterbatasan daya tampung misalnya dari SMP ke SMA. Nah, itu kan masih juga tertati-tati selama ini pemerintah provinsi dalam menangani itu, menghandle itu gimana. Nah, gimana nih Mas Seno? Apalagi kita sudah benar-benar di hadapan IKN ini gitu. Kenapa PPDB tertati-tati? Itu dulu yang harus kita bedah, Mbak. Iya. Eh, yang pertama kan adalah masalah zonasi ya. Iya. Masalah zonasi. Kemudian setelah zonasi dilakukan, ternyata eh, sekolah itu tidak ada di daerah itu. Atau mungkin hanya ada satu sekolah di zonasi itu. Nah, sementara mereka kan banyak lulusan yang akhirnya tidak bisa tertampung di sekolah ini. Iya. Nah, ini yang harus kita pecahkan dulu. Kita harus membuat Sekolah-sekolah sekolah-sekolah baru. baru, ya kan? Sekolah-sekolah baru. Atau kita kerjasama dengan sekolah swasta yang kita negerikan, bukan kita negerikan, artinya kita berikan subsidi, Subsidi ya. fasilitas ke sana. Untuk untuk mengcover mereka-mereka yang tidak diterima di negeri ini gitu. Betul. Jadi Oke. kita Assessment gitu, assessment terhadap sekolah swasta gitu ya. asesmen boleh, bantuan boleh. Oke. Kan mereka dapat bosda juga. Iya. Tapi kan tidak cukup lah.
sehingga mereka harus mengutip Tapi uang. kan gini Mas, kalau kita berbicara begitu, mindsetnya masyarakat Samarinda ini, bukan Samarinda aja, maksudnya masyarakat kita Ya, eh, mungkin beda kalau di Jawa ya. Kalau di Jawa itu kan memang sekolah swasta tuh mentereng-mentereng gitu, dan dijamin bagus banget memang ya, kualitasnya apa gitu. Sementara kondisi yang ada di Kaltim, kita jujur saja gitu, tidak banyak sekolah swasta itu yang spesifikasinya itu memang benar-benar sesuai dengan standar kebutuhan gitu. ya. Nah, seperti apa ini? Ya memang ini kerja keras, Mbak. Kerja keras dan harus kerja cepat. Ya, Nah, maka itu yang pertama memang nanti kan kita harus kumpulkan semua semua aktivis pendidikan ya. ya, Apakah nanti guru-guru swasta itu kita segera sertifikasikan supaya mereka memiliki standar yang sama oke. dengan negeri, atau nanti kita satu jalan adalah kita menambah sekolah negeri di sana. Dengan menambah otomatis tingkat persaingan di antara SMA itu semakin ketat. Ya, Dan kita ingin SMA-SMA swasta itu juga tumbuh dengan baik, karena selama ini banyak SMA swasta itu justru mati. oke. Mereka mereka apa namanya tidak sanggup lagi mengadakan pendidikan. Nah, ini yang kita harus ikut bantu juga supaya mereka juga ikut tumbuh dan sama-sama kita memberi apa namanya edukasi kepada para pelajar ini. Oke. Mas, balik ke politik lagi. Ini Iya. sudah agak bergeser nih. Mas, kemarin itu kan sempat juga tuh sangat santer ya sebelum masa resmi pendaftaran bahwa kubunya Rudi Seno ini mau memborong partai politik. Mau seakan-akan mau dikondisikan kotak kosong akan berhadapan. Ini seperti apa sebenarnya ini, Mas? Ya, namanya orang berpikiran itu kan begitu Iya, ya, iya. bebas-bebas saja. Kalau kita dibilang memborong, enggak juga. Justru banyak partai politik itu yang menghubungi kita, kemudian mereka menyatakan lebih sreg dengan, saya mohon maaf, dengan Koalisi Indonesia Maju gitu ya di pusat, sehingga akhirnya mereka memberikan dukungan ke kita. Dan kita tidak ada niatan memborong partai, itu juga tidak ada. Kalau kita niatan kotak kosong sudah dari lama kita ambil PDIP dan Demokrat gitu loh. Tapi kan kita silakan saja, silakan mereka, kita kan sering komunikasi nih Bang. Jadi saya persilakan kalau memang ingin mendukung kita, ya ini kondisi kita bahwa kita didukung oleh A, B, C, D. Nah kalau memang mau ikut silakan, kalau memang ada kandidat lain silakan kan begitu. Dan itu yang terjadi sebenarnya. Iya. Jadi memang tidak ada niatan pengkondisian Nggak ada, kotak kosong ya, Mbak. Mas? Nggak ada. Dan nyatanya Samarinda kota kosong juga adem ayem aja. Iya. Kenapa yang provinsi dimasalahkan kan begitu ya? Ini kalau ada beberapa persepsi tentang kotak kosong ini, Iya, Mas. iya, iya. Kotak kosong yang disengaja dan kotak kosong yang Nah, tidak disengaja. itulah. Oke, Mas Seno. Ya. Kita berbicara tentang kembali lagi ke visi tadi. Jadi sebenarnya yang ini kan memang tantangan terbesar di Kaltim itu adalah IKN ini kan. Nah, kita tahu bahwa selama ini kondisi apa ya, di sekitar daerah-daerah penyangga di sekitar IKN itu kan sampai sekarang pun dampak-dampak sosialnya sudah mulai tuh, kayak Balikpapan, kayak misalnya janda lebih banyak. Oh gitu ya? Iya, makin banyak janda apa dan sebagainya. Indikatornya itu tadi gitu. Salah satunya mungkin Diukur dari mana nih diukur janda dari banyak? banyaknya para pekerja-pekerja, Oke. pekerja-pekerja, bahkan penularan HIV juga naik Oh gitu. gitu. Oke. Nah gitu kan banyak nih pekerja-pekerja apa di luar daerah yang berdatangan apa dan sebagainya, stay mungkin ya seperti itulah gitu. Nah ini kan masalah sosial sangat complicated ya Mas Seno ya. Dan ini mungkin IKN ini tidak akan 10 tahun, mungkin bisa 20 tahun ke depan. Betul. Mungkin baru settle gitu. Betul. Nah, jadi seperti apa konsep dari Mas Seno dan Pak Rudi gitu ya untuk mengatasi ini dampak-dampak sosial, mungkin juga dampak lingkungan, Mas. Kita tahu dampak lingkungan di mana-mana seperti itu kan. Baik itu masalah apa namanya? Adat, nah budaya, ya. Nah ini seperti apa? Ini kan tantangan yang luar biasa gitu. Ya. Ya. Maka itu gini Mbak, kita harus laras dengan pemerintah pusat, itu yang pertama. Ya.
karena dengan selaras dengan pemerintah pusat, maka kita akan lebih mudah komunikasinya. Komunikasi apakah itu ada dampak lingkungan, ada dampak sosial, kita harus kondisikan bagaimana supaya masyarakat itu tidak terasingkan lagi, kan begitu ya. Seperti yang kemarin ada masyarakat adat yang merasa tersisihkan di pasir, ya akhirnya kita coba dengan diskusi yang baik, saya sampaikan ke Pak PJ Gubernur, ada seperti ini, akhirnya mereka selesai masalahnya. Nah, kedekatan-kedekatan seperti inilah yang harus kita buat dan harus kita ciptakan. Nah, kemudian untuk supaya tidak terlalu banyak orang yang datang ke Kaltim, kita memang harus membuat SDM ini unggul. Nah, Indonesia ini kan akan mendeklar Indonesia Emas tahun 2045. Maka kita harus mendeklar Kaltim Emas atau generasi emas sebelum 2045. Makanya muncul Gemas itu ya, Mas. Nah, makanya muncul Gemas, generasi emas. Kita akan buat Gemas itu 2030, kan begitu ya. Nah, selama 5 tahun lah ini kita bekerja supaya generasi emas 2030 ini tercapai dan akan terus memperbaiki sampai 2045. Nah, jadi saya rasa dengan adanya SDM yang tangguh ini, kita akan bisa mengurangi tingkat kehadiran orang luar atau pekerja luar yang masuk ke Kaltim. Pertama sertifikasi di BLK. Ini saya menindaklanjuti dengan Dinas Tenaga Kerja supaya sertifikasi ini harus banyak. Jadi harus kita buat puluhan ribu pekerja asal Kaltim bersertifikat supaya mereka bisa menjadi bekerja wirausaha baru. Selain wirausaha UMKM, mereka bisa bekerja di IKN, Ibu Kota Negara, gitu, Mbak. Mas, ini kan masa-masa semakin tahapan semakin dekat ya, dekat ke pencoblosan. Mas Seno udah belusukan, belusukan juga nggak? Kan selama ini Mas Seno piawainya di Kukar nih, kalau orang boleh bilang ya. Oke, di Kukar Mas Seno, tapi Kaltim ini kan sangat luas, 10 kabupaten kota. Seperti apa strateginya nih, Mas? Ya, saya tetap belusukan, Mbak. Di Kukar saya hari-hari belusukan, walaupun tanpa harus viralkan, kemudian harus pencitraan gitu, saya belusukan. Nah, sekarang juga kita sudah merangkak ke semua Kaltim ya. Seperti kemarin kami di PPU, di Pasir, di Balikpapan, kemudian di Kutai Timur gitu. Nah, apalagi di Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang saya sudah lama ada di sana, dan teman-teman saya juga sudah terbina dengan baik sejak tahun 90-an itu. Nah, itu juga kita kontak kembali, walaupun memang sudah sering berkontak, tapi kita intenskan kontak itu. Tapi kalau belusukan, saya pikir saya tetap belusukan kemana-mana. Ya. Sudah kemana aja nih, Mas? Sudah ke semuanya. Ke semuanya daerah? Sampai ke Bero pun sudah. Siap. Ini Mas Seno sama Pak Rudi, ini kan diusung oleh total 44 kursi yang ada di DPRD provinsi. Nah, sementara Pak Isranadi ada 11 kursi sisanya gitu. PDI sama Demokrat gitu. Nah, ini kira-kira nanti dalam pola-pola pembagian program. Kan orang bilang biasanya kalau partai banyak otomatis itu nanti akan berpengaruh terhadap program-programnya. Mungkin akan terjadi tarik-menarik kepentingan apa dan sebagainya gitu. Nah, gimana nih pandangannya Mas Yono dengan Kalau pandangan saya, Mbak, selama kita berjalan di rel yang benar dan ini untuk membangun Kalimantan Timur, saya yakin dan percaya bahwa program-program ini bisa diterima. Katakanlah ini insya Allah kita menang, katakanlah. Insya Allah kita dilantik di bulan Januari. Kemudian kita meluncurkan RPJMD yang baru yang sesuai dengan visi misi kita. Saya yakin para partai yang tidak mendukung kita pun dengan melihat visi misi ini mereka tentu saja mereka akan kritisi tentang yang paling banyak tentang bagaimana pendanaan. Tapi kalau secara visi misi saya yakin dan percaya mereka akan akan mengikuti visi dan misi kita karena semuanya ini membentuk kepentingan masyarakat Kalimantan Timur. Baik. Kembali ke Gen Z, Mas. Yes. Nah,
ini kan luar biasa nih gaungnya Rudy Seno gitu. Yang bahkan yang saya dengar itu banyak tim-tim pendukung, tim suksesnya itu dari kelompok anak-anak muda. Nah, itu memang yang disasar ya, Mas? Maksudnya sasaran utama disisir. Karena melihat peluang apa kalau generasi Z ini akan lebih atraktif atau lebih cepat menularkan pengaruhnya di media digital atau seperti apa? Ya, sebenarnya media sosial itu kan di tangan mereka ya. Kan banyak influencer-influencer tuh yang direkrut tuh saya lihat itu. Ya. Direkrut sih enggak, artinya mereka menggabungkan diri sebagai relawan. Dan saya juga terima kasih kepada mereka. Justru dengan adanya mereka di relawan kita dan mereka turut serta, visi dan misi kita jadi sampai ke semua Gen Z kan begitu. Nah, ini yang justru kita inginkan supaya mereka mengerti. Tidak hanya tagline saja, gratis pol, apa sih gratis pol itu? Atau gemas, apa sih gemas itu kan itu? Tapi detail visi misinya jadi kita mereka sampaikan. Membantu mensosialisasikan visi misinya ya Mas ya. Karena kalau kita lihat kan dari 2,7 juta orang pemilih yang terdaftar dalam DPT kita di 2024 ini, itu catatan saya sekitar Gen Z itu mencapai 670.000 pemilih, Mas. Itu memang luar biasa. Baru Gen Z itu? Baru Gen Z, belum milenial. Milenial ini 37%-an atau sekitar 1 jutaan pemilih. Nah, ini kan memang sasaran empuk ya, Mas ya? Empuk sih enggak, karena mereka kan kritisi, Mbak. Anak-anak muda ini kan sekarang kritis. Tidak seperti kita dulu. Kita kalau disuruh orang tua, yes aja. Tidak harus bertanya. Tapi kalau anak-anak ini bertanya. Kita suruh, kamu ke sana, bertanya dia, ngapain, untuk apa, bagaimana caranya. Nah, ini kecerdasan anak-anak kita yang sudah sangat tinggi, ini harus kita bina terus. Mas, mungkin terakhir, boleh sapa dong Gen Z kita, Sobat Bersama Edi mungkin, ini kan kalau istilah-istilah Gen Z ini kan memang sangat, yang baru-baru ini banyak banget ya istilah-istilah yang mungkin bagi kami yang generasi X ini agak asing gitu. Cuman memang kalau kita ikutin itu trennya luar biasa gitu. Tadi seperti Mas Seno sebutin gitu, adu mekanik. Itu kuat-kuatan gitu. Out of topic. Out of topic. Nah, ini mungkin bisa disapa Mas Gen Z-nya, Mas. Halo anak-anak muda se-Kalimantan Timur. Teruslah belajar. Teruslah berkreasi sesuai dengan keinginan kalian supaya masyarakat atau Kalimantan Timur ke depan menjadi lebih berwarna dengan kehadiran kalian semua yang tentu saja akan menciptakan generasi-generasi emas ke depan. Siap. Baik. Terima kasih Mas Seno. Kita nggak terasa sudah di penghujung podcast. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Insya Allah. Mungkin insya Allah sudah sebagai wakil gubernur, amin. Amin. Dan mungkin nanti kita juga akan undang Pak Rudy Masud juga untuk dalam kesempatan podcast yang sama. Terima kasih Mas Seno. Terima kasih Mbak Yuni. Terima kasih Sobat Bersama Edi. Sampai ketemu lagi dalam podcast berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.